Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Sudarsono dari kelas 3B dengan NIM 0230230032. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan produk service pada unit wheelloader tipe WA 350 strip 1. Langkah pertamanya saya akan menunjukkan untuk sebelum kegiatan maintenance, yaitu ada identifikasi sumber energi. Nah, ini kita cek ya energi pada unit ini apakah bisa menyala atau enggak. Kalau sudah, kita informasikan ini. Yang kedua, pihak terkait operator ataupun SWB terkait sebelum kita melakukan maintenance, kita laporan bahwa kita akan melakukan itu. Lalu yang ketiga, isolasi keamanan energi. Setelah dicek baterainya semua, lalu kita cek naik ke ruang operator bahwa kita melihat indikatornya sudah menyala apa terputus. Dan setelah itu yang keempat ini tes isolasi. Nah, di sini ada yang namanya pemutus energi, yaitu suatu ketika mekanik mau mengerjakan atau kegiatan maintenance, ini aliran ini harus terputus. Nah, contohnya ini ya, dalam sini. Nah, ini dalam sini sudah dilakukan pembuatan aliran atau kita kalau mau kegiatan maintenance harus diputus. Sudah dirangkai sedemikian rupa. Sudah. Ini ada namanya tulisan baterai on. Nah, ini kita off kan dulu karena kita akan melakukan maintenance. Nah, ini sudah off. Kalau sudah, kita naik lagi ke atas melihat di operator bahwa energi sudah terputus. Kalau sudah terisolasi, lalu kita mengunci dengan tools, yaitu ini ada luto. Nah, ini kita kaitkan sini. Nah, ini fungsinya apa? Supaya operator atau orang tahu unit ini sedang dilakukan kegiatan maintenance. Nah, ini luto atau danger tag mekanik ya. Nah, setelah itu sudah pemasangan luto yang kelima, kita lakukan pengerjaan. Oke, selanjutnya saya akan melakukan kegiatan produk service, yaitu air cleaner atau air filter. Nah, letaknya di sini, di dalam kabin ini sudah kita buka. Ini ya letaknya. Pertama kita buka kuncinya terlebih dahulu. Nah, di sini ada filter yang besar ini, di keterangan sini sekundari ya, yang modularnya yang besar. Nah, ini yang besar ini yang sekundari. Nah, ini yang kecil ini primary ya di keterangannya, atau yang inner. Nah, untuk kedua filter ini pada PS 250 ini kegiatannya clean atau dibersihkan menggunakan kompresor. Setelah itu untuk yang ini yang kecil, yang inner ini yang PS 500 juga masih tetap, baru penggantian replace di PS 1000. Sedangkan yang besar ini yang secondary, dia perlakuan replace dari PS 500. Oke, selanjutnya saya akan melakukan maintenance, yaitu pada engine, air intake dan exhaust system, yaitu yang saya bahas turbine charge fastener. Yaitu kita akan mengecek di baut-baut yang ada di turbin ini, apakah ada kurang kuat atau enggak. Nah, ini dilakukan pada PS 2000, keterangannya cek. Dan selanjutnya kedua, turbocharge rotor ply. Nah, ini kita cek dalamnya turbinnya itu rotornya itu ada keretakan apa enggak. Berhubung ini enggak saya bongkar, saya jelaskan saja. Keterangannya pada PS 1000 itu pengecekan. Lalu yang ketiga, turbocharge bearing housing oil lag.
Jadi di dalam sini, di sela-sela ini kita cek apakah ada kebocoran apa enggak. Dan yang keempat itu bocas turbin housing exhaust gaslet. Nah di sini. Nah ini kita cek ya, ada kebocoran juga apa enggak. Nah ini untuk keterangannya di PS 250, keterangannya pengecekan. Sekian. Selanjutnya saya akan mengecek level, yaitu pada unit boiler di sini. Ya, kita tarik. Nah di sini pada unit ini keterangan oilnya di high ya. Untuk yang L ini lower. Nah pada unit ini oilnya sudah bagus. Ya pada ukuran di high, jika satu unit oilnya berada di L ini, garis ini atau di bawah, itu wajib pengisian. Nah untuk pengisiannya di sini kita bisa menuangkan oilnya lewat sini di sebelahnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang filter range. Di sini pada unit boiler yang pertama ini ada oil filter, terus ada corrosion, dan ada fuel filter. Nah pada oil filter ini pada saat replace-nya itu sekitar PS 250, dan untuk corrosion sama fuelnya itu dengan PS 500. Nah untuk cara penggunaannya, kita masukkan ke sini ke filternya seperti ini. Lalu untuk cara mengendori, kita tarik ke kita atau di sini. Bentar. Seperti ini. Nah, digeser ke kiri. Nah itu untuk mengendori. Pada saat penggantian filter, kita harus menggunakan filter range ini. Lalu kalau sudah terkendori atau sudah bisa, itu kita putar pakai tangan. Maintenance selanjutnya yaitu water separator drain. Pada keterangan produk service ini tertera pada PS 250 ya, sampai 4000 pada unit boiler ini. Nah pada water separator ini ya barangnya, letaknya di depan sebelah kanan, pada engine bawah. Nah ini untuk melepasnya atau membukanya ini menggunakan filter range, sama aja. Ini bisa digunakan ke water separator, dan fungsi water separator ini untuk memisahkan fuel dan air. Nah, cara untuk memisahkannya ini di bawah ini kita buka untuk menghilangkan airnya, atau kita drain. Setelah kita buka, air akan turun, dan dirasa cukup sudah hilang, kita masukkan lagi, kita pasang. Nah seperti itu. Oke, kegiatan selanjutnya yaitu pada cooling system produk service, yaitu yang pertama water pump wiping hole atau pompa pada radiator. Di sini di keterangan sini kegiatan pengecekan yaitu pada PS 500 sampai seterusnya. Setelah itu radiator fins ini di sini lekukan pada radiator ini adalah namanya radiator fins. Di keterangan dia melakukan clean atau pembersihan pada PS 1000. Nah, pada saat pembersihan itu bisa menggunakan blower ataupun sikat yang halus untuk membersihkan radiator fins. Lalu lanjut yang sini radiator flush, letaknya di bawah sini. Tolong tunjukin mas. Nah yang ini radiator flush, fungsinya untuk mengeluarkan air radiator pada saat pergantian ya. Di keterangan saya sini biasanya air radiator terisi 52 liter dengan pH 7.0, dan pada PS 1000 dia melakukan replace atau pergantian air. Lalu selanjutnya kita naik. Nah setelah itu
radiator cap tester. Nah, letaknya di sini ya. Nah, ini cap testernya. Terus di keterangan sini melakukan progres pada PS1000 sampai seterusnya, dan juga radiator leak test sama juga progres juga melakukan pada PS1000. Untuk apa namanya, pengecekan ini dia menggunakan radiator cap tester, yaitu ditutup, setelah itu dipompa dengan toolnya itu, dan setelah dipompa atau pengecekan dengan radiator tester, dia akan mengetahui indikatornya, dia akan mengalami kebocoran apa tidak, sama juga dengan radiator leak tester. Terus yang ke selanjutnya, corrosion resistor letaknya ini adalah filter corrosion, dan di sini keterangannya replace pada PS 500 ya, pergantian. Ini membukanya dengan filter branch, dibuka terus kita ganti. Sekian. Oke, selanjutnya saya akan melakukan produk service, yaitu transmisi. Yang pertama, transmisi oil filter. Nah, sini ya. Ada transmisi oil filter ini di sini ya, di bawah. Nah, di sebelah kiri unit, lalu di bawah untuk ini apa namanya, transmisi oil filter ini kita produk service pada PS 500 itu melakukan replace ya sampai seterusnya. Setelah transmisi oil filter, transmisi oil. Nah, di sini ini tempat masuknya atau pengisiannya oli pada transmisi. Nah, ini pada PS 1000 kita lakukan replace atau pergantian. Untuk kapasitas oil sendiri ini sekitar 53 liter ya, dengan jenis SAE 30. Nah, untuk saringan transmisi breather itu letaknya di filter sini ya, tempatnya. Ada namanya transmisi strainer, yaitu letaknya di dalam sini. Itu saringan kasar sebelum ke filter. Nah, itu pada PS 1000 melakukan cleaner. Dan ada yang di bawah sendiri ini. Nah, di bawah sendiri, bos. Di bawah ini tempat keluarnya oli ya, atau pergantiannya oli letaknya. Sekian. Selanjutnya yaitu kita mengecek tank oil level pada PS 250 ya. Ini kita cek. Untuk letaknya di sini sebelahnya oil tank. Nah ini ada kaca. Kenapa kaca? Supaya kita bisa mengetahui oilnya sudah terpenuhi apa belum. Tapi pada saat di video ini oilnya tidak ada, jadi oil pada tank ini masih kurang pengisiannya. Kita harus isi terlebih dahulu supaya oil masuk ke ruangan ini, ke oil level ini. Oke, selanjutnya saya akan melakukan kegiatan PS 1000 pada hydraulic filter. Nah, ini letak dari hydraulic filter sendiri letaknya di belakang kabin sebelah kiri ya, pada welder ini. Pertama-tama kita buka bautnya semua. Nah, sudah semua, kita tekan ya ini, dan lepas bautnya satu persatu. Kenapa kita harus tekan? Soalnya di sini ada pernya. Takutnya pada saat kita nggak tekan ini akan terpental. Jadi pelan-pelan. Nah, ini sudah. Kita cek ini
kita ganti pada filter hidrolik pada PS 1000. Setelah kita ganti, kita pasang lagi. Selanjutnya kita melakukan hidrolik tank oil pada PS 1000. Ini letaknya di belakang. Kita untuk membukanya menggunakan kontak, dan untuk kapasitas oil pada unit ini sekitar 76 liter, kurang lebihnya seperti itu. Ada hidrolik tank breather element, letaknya di sini dekat dengan hydro filter. Nah, ini gambaran atau wujud dari breather element. Nah, ini kita ganti pada saat PS 2000. Baik, selanjutnya saya akan mengecek baterai. Jadi yang pertama saya akan mengetahui ini elektrolit levelnya dengan cara cukup kita membuka tutup kamarnya ini. Nah, ini basah, jadi air atau elektrolit pada aki ini menunjukkan high, itu bagus. Jika lower kita wajib diisi atau kita cek. Lalu yang kedua kita mengecek ini namanya elektrolit specific gravity menggunakan hidrometer ya toolnya. Dengan caranya kita masukkan ke kamar ini tuh, lalu kita pencet full dan kita masukkan. Nah, air akan naik sampai selesai. Nah, jika dibilang sudah, kita angkat. Nah, di sini ada 3 warna ya, mulai warna hijau ini menunjukkan good, untuk yang putih fire atau cukup, yang merah ini recharge, ini kita harus ganti ya atau tandanya rusak. Nah, pada aki ini menunjukkan air pada warna putih, jadi cukup. Kalau sudah, kita masukkan lagi sampai habis, lalu kita tutup. Oke, selanjutnya saya akan mengetes ketegangan baterai pada unit ini, apakah masih layak atau harus diganti menggunakan digital baterai tes. Caranya, untuk yang hitam ini kita kaitkan dengan tutup minus, yang merah tutup positif. Nah, tools ini akan menyala jika baterainya sehat. Ini menyala, tandanya sehat, tapi kita cek dulu apakah masih layak harus kita ganti. Kan oke lah. Untuk mengecek aki ini kita menggunakan baterai tes. Kita oke lagi, lalu kita oke lagi regulator flooded, dan kita tunggu. Nah, ini saya kita klik lagi 150 ampere. Kita nanti cek juga di akinya apa sama. Nah, kita tunggu. Oke, untuk kadar atau aki ini menunjukkan baterainya 18%, lalu waktunya ngecas, dan ini keterangannya replace, dan ini menunjukkan lampunya merah bahwa tandanya baterai ini harus diganti atau dicas. Jika baik, dia akan menunjukkan baterai yang sehat itu, dan indikator lampu akan menunjukkan warna hijau. Sekian. Oke, selanjutnya pada maintenance ini saya akan melakukan kontak cleaning ya di engine di unit welder ini. Sementara ada 4 pulse, yaitu kita bersihkan semua, dan keterangannya PS nya atau kredit servisnya pada PS 500. Ini keterangannya progres. Jadi kita membersihkan pada baterai, pada semua pulse. Di sini ada 2 baterai ya. Caranya itu menggunakan WD supaya untuk menghilangkan tadi karat. Ya, langsung saja kita berikan semprotan WD seperti ini. Dirasa sudah cukup, kita langsung
bersihkan menggunakan lap atau kain supaya lebih bersih secara maksimal. Oke, selanjutnya saya menggunakan peluru scale gunanya untuk mengukur ketegangan di fan belt ini. Nah, baik kita ukur, kita nyalakan dulu dan kita menggunakan satuan kilogram. Ini ya. Nah, ini sekitar kurang lebih 6 kg. Itu jaraknya sekitar 1 cm atau 10 mili. Lalu untuk cara jika ini kendor, kita bisa mengendorkan ini seperti ini pada alternator. Lalu setelah sudah kendor, kita tarik ke sini dan kira-kira sudah cukup, lalu kita kencangkan lagi. Oke, maintenance selanjutnya saya akan melakukan ini ya, rehose pada hydraulic system, yaitu ada 4 poin yang saya akan jelaskan. Yaitu yang pertama hydraulic equipment lift, hose-nya ini ada counter valve head sama bottom. Lalu yang kedua hydraulic equipment bucket, hose-nya juga ini adalah yang counter valve dan bottom. Bottom dan head maksudnya. Nah, untuk letaknya di sini. Ini apa namanya, hose dari hydraulic bucket ya, ada 2 ini. Untuk yang di belakang sini, yang ini ya, ini kan ada pipanya ini, pipe-nya ini menuju ke belakang. Nah, yang besar ini belakang ini, yang warna kuning ini adalah bottom ya. Dan yang hose satunya ini menuju ke depan ini menuju ke silinder apa? Ke hydraulic head. Jadi ada 2, hydraulic bottom sama hydraulic head. Nah, ini untuk yang di bucket. Untuk yang di liftnya sendiri di sini, di sebelah sini. Tapi untuk hose di sebelah sana ya. Kita pindah sebelah ke sana supaya kelihatan. Nah, di sini ya. Untuk hose-nya pada hydraulic lift. Untuk yang di sini, yang sebelah sini. Lah, untuk yang ini ya. Nah, ini menuju ke sana, itu ke head, silinder head. Dan ini yang sebelahnya ini menuju ke bottomnya, ke sini. Nah, ini sebelah kanan ini menuju ke bottom, ini ke hydraulic atau ke silinder head pada hydraulic lift. Nah, untuk kedua ini dilakukan pada kegiatan keterangan GPS ya. Ini tadi keterangan di PS ini PS 2000 sampai 4000 dilakukannya replace. Apa anjing? Apa? Intinya apa? Untuk yang 3. Nah, untuk yang saya terangkan barusan itu apa namanya? Yang lift ini ada 2 ya. Ini yang saya terangkan sebelah kiri, yang sebelah kanannya juga sama. Itu dilakukan pergantian itu keduanya. Jadi untuk yang lift itu ada 2, kanan sama kiri. Untuk yang bagian cuma. Selanjutnya pada axle wheel, di sini saya akan melakukan pengecekan pada brake disc di bawah ya. Dan di kolom sini menggunakan wiper. Sebelum melakukan kegiatan ini, alangkah lebih baiknya menggunakan safety terlebih dahulu ya. Saya sudah menggunakan safety helmet. Nah, letaknya di sini. Ini namanya brake disc. Pada pengecekan ini, keterangan di sini atau kuantitinya ukuran disnya ini sekitar 150 mm sampai 200. Kita coba mengukur menggunakan vernier caliper atau jangka sorong. Nih, saya menggunakan 0,05 mm. Kita ukur ini. Nah, jika sudah,
Di sini keterangannya sekitar 2,95 ya ini, jadi masih cukup bagus untuk ini brake-nya ini. Oke, selanjutnya saya akan servis axle wheel, yaitu tire pressure front atau roda depan pada unit bladder menggunakan tire pressure test. Caranya kita menuju ke bannya sini, lalu kita cari cop-copan atau untuk mengisi angin, lalu jika ada tutupnya kita buka. Nah, caranya ini kita masukkan sini dan kita lihat pada tire test ini. Nah, ini menunjukkan pada ukuran 29 ya. Sedangkan pada di produk servis ini ketentuannya pada wheel loader ini yang tire pressure test sekitar 37 PSI sampai 51 PSI. Nah, ini 29, jadi untuk tekanannya kurang, tidak sesuai. Lalu untuk yang belakang atau tire pressure rear sama, kita cari dulu. Nah, ini di sini ya. Iki apa? Nah, ini itu di yang belakang ini rodanya menunjukkan di angka 21 pada tire pressure testnya, angka 21. Sedangkan di PS nya sendiri sama 37 sampai 51 PSI, jadi tekanannya kurang. Jadi kesimpulannya, kedua roda pada unit bladder ini yang saya jelaskan tidak sesuai dengan produk servis. Oke, selanjutnya maintenance ini yaitu pada axle wheel hub nuts atau pengencangan nuts ya pada rear atau roda belakang. Caranya menggunakan tools, torsion dan tension bar dan juga soket. Dan pada nut tersebut ini menggunakan ukuran 30 mili. Caranya kita sambungkan. Nah, pada keterangan PS ini kuantitinya wheel hub nuts ini kan ya 48 kurang lebih 5 kg FM. Saya dulu ada 68. Caranya kita ini ya, yang bawah kita tarik, lalu kita sampingkan ini, kita putar sampai ini, dan kita cari keterangan KGM atau KGFM dengan ukuran 48 tadi. Di sini ngarep loh, musare DCV. Hah? Jika dirasa sudah sesuai ketentuan, lalu kita coba putar. Untuk standarnya sendiri Natsa ini berada pada 15 150 kita kencangin ya. sampai Untuk ketentuannya untuk tools torsion ini harus berbunyi. Jika sudah kencang, air kaliper dengan ketelitian. nah, jika torsion ini sudah berbunyi, tandanya sudah cukup dan sesuai dengan ukuran yang pada PS unit bladder ini. Selanjutnya pada produk service yaitu axle wheel, yaitu ini ada axle dan lubrication oil
untuk masuknya oil sendiri di sini ya. Nah ini saya berada di depan kabin sebelah kiri di sini ya untuk pengisian olinya. Setelah itu untuk apa namanya, keluarin olinya di sini atau ngedrainnya itu di sini, di bawah sini. Di sini untuk ngedrainnya oil. Nah untuk kapasitasnya sendiri pada axle wheel ini atau axle dan distribution oil ini sekitar 45 liter ya. Dan keterangan pada PS nya PS 2000 sampai 4000 dengan replace. Oke, selanjutnya jadi saya akan melakukan maintenance engine breather. Di sini keterangan PS-nya clean ya, atau membersihkan pada PS 2000. Untuk letaknya di sini seperti ini, hose ini. Nah, ini fungsinya untuk pernafasan pada engine. Oke, selanjutnya saya akan melakukan bucket test, yaitu letaknya di depan sini. Di sini ya, pada nuts ini. Nah, untuk cara gunanya itu harus dilepas menggunakan ini handle yang besar dan soket. Nah, untuk soket ini ukurannya 36 mm. Jadi ini kita buka menggunakan ini. Nah, setelah apa namanya itu kita buka. Berhubung ini keras, cuman saya jelaskan saja. Oke, selanjutnya saya akan lakukan maintenance atau produk service, yaitu lubricating. Saya menggunakan alatnya ini grease pump. Untuk cara penggunaannya sendiri, ini kita apa namanya letakkan pada grease itu tadi, lalu kita sedot ke sini. Setelah kita sedot, kalau sudah grease pump ini terisi. Nah, untuk pengisinya ini kita cari lubangnya atau tempat pengisian grease, lalu kita tekan ini ya, lalu kita masukkan, dan untuk pengisinya kita pompa. Nah, untuk poin yang pertama pada lubricating ini yaitu bucket pin. Letaknya di sini ya, pada unit bladder ini. Nah, ini sudah ada lubangnya tengah ini. Cara gunanya kita masukkan sini. Nah, dan sudah, lalu kita pompa sampai grease-nya itu keluar. Kalau sudah sedikit keluar, itu dirasa sudah cukup. Lalu untuk yang kedua, bucket pin link. Bucket link pin di sini. Ini yang ketiga, jam silinder pin di sini ya. Nah, ini letaknya di belakang bagian sini. Terus untuk yang poin keempat, left cylinder pin itu ada di sini. Ini ya. Ini nomor 4 left cylinder pin. Untuk yang selanjutnya poin yang 5 tengah. Ini. Ini sing 54 iku napa kene kode ya? Hah? Oh, dipotong ya. Untuk yang apa silinder pin ini ada dua, yang tadi depan sama ini. Terus untuk yang poin kelima, lift arm pivot pin di sini, di atas sini. Terus untuk yang keenam, steering cylinder pin di sini ya. Ini letaknya. Ini yang poin ke-6. Itu poin ke-7, rear axle pivot pin itu ada di belakang sini. Di sini itu poin ke-7. Dan yang ke-8 kembali lagi ke sana. Nah, ini untuk yang 58. Poin ke-8 itu center drive shaft spline. Lalu untuk yang 59 di sini ini center
hingpin, Kiri dan yang ke-60 ini front drift shaft. sampai 60 tag pada turbo. Lalu cuman itu saja untuk pada lubricating. Sekian. Setelah Oke, selanjutnya yaitu ini ya, drift shaft center support. Letaknya di sini di bagian kiri. Ini ya, center drift shaft support. Lalu yang kedua center drift shaft. Ini center drift shaft. Lalu yang ketiga rear drift shaft. Ini. Dan yang steering column ini. Ini ya. Nah, ini dilakukan pada satu kali pada PS 1000. Dan untuk work equipment control, valve link dan akselerator pedal link itu di ruang operator ya, di dalam. Sekian. Oke, maintenance selanjutnya yaitu SOS dan PAP. SOS adalah schedule oil sampling dan PAP program analisa pelumas. Ya, pada di PS Builder ini ada 4 ya yang saya akan bahas. Oil sampling engine, oil sampling hidrolik, oil sampling final drive, dan axial differential. Keempat ini memiliki PS masing-masing, yaitu mulai PS 500, PS 1000, dan PS 2000. Dan untuk cara penggunaannya, ini menggunakan hand pump atau alat penghisap. Dan ini akan dimasukkan ke lubang oli tersebut, dan ada ini wadahnya adalah tempat untuk pemindahan oli dan akan dibawa ke laboratorium. Alatnya yaitu bernama oil sampling. Nah, cara penggunaannya kita pakai handphone ini. Nah, ini sebagai contoh aja ya, untuk keempatnya semua sama. Kita tarik di sticknya, lalu kita letakkan yang tempat aman, lalu kita masukkan ini ya pumpnya. Kan ini ada hose, kita masukkan. Nah, setelah kita masukkan, dan kita hisap pakai hand pump ini. Kita hisap sampai olinya itu masuk pada hand pump. Nah, dirasa sudah cukup, kita tarik. Lalu kalau sudah kita tarik, kita masukkan oil sampling ke tempat wadahnya ini. Iya. Dan kita keluarkan, kita dorong, sampai habis. Nah, dirasa sudah, kita tutup. Dan hasil ini akan dibawa ke laboratorium untuk pengecekan. Nah, untuk ketiganya yang belum saya contohkan, semuanya sama. Sekian. Oke, selanjutnya saya akan melakukan kegiatan maintenance, yaitu yang ini, adjust valve clearance. Nah, di sini keterangannya dilakukan pada PS 2000 ya. Nah, keterangannya progress. Nah, di sini untuk adjust valve sendiri di engine. Di sini. Nah, untuk adjust valve sendiri itu harus dibuka ya, ini harus dilepas semua, dan kita buka head engine-nya. Setelah dibuka, kita baru bisa melakukan adjust. Berhubung ini tidak bisa, saya terangkan saja. Selanjutnya saya akan melakukan maintenance, yaitu kegiatan compression test, yaitu mengetes kompresor pada engine. Nah, untuk mengetesnya ini menggunakan tools, yaitu compression tester. Berhubung engine ini mati, tidak dinyalakan. Karena apa? Untuk mengetes kompresor ini harus syaratnya itu engine harus nyala. Nah, untuk letaknya sendiri di sini ya. Letaknya sendiri di sini pada engine, di nozzle ini atau pipe ini ada 6 ya.
Nah itu kita tes satu-satu. Nah dengan posisi engine nyala. Oke sekian. Oke selanjutnya saya akan melakukan maintenance, yaitu testing dan adjusting, yaitu pada poin steering wheel operating force. Pada keterangan di PS ini kuantitinya 1,5 kg sampai 3,3 kg. Dengan keterangan PS nya pada PS 1000 yaitu progress. Nah kita ini menggunakan tools namanya pulpus scale. Caranya kita cari kawat, lalu kita kaitkan seperti ini, dan kita akan putar setirnya sampai sudah cukup. Nah ini keterangannya 3,36, jadi sesuai ya. Jadi ini masih layak digunakan, nggak perlu dilakukan pergantian. Lalu kalau sudah kita nolkan lagi, lalu kita akan lakukan poin yang kedua, brake pedal operating force. Nah ini untuk ini kita ganti ya. Nah, kita ganti yang seperti ini, kita pasang. Nah, pada brake ini sebelah sini ya, sebelah kiri. Kita coba nolkan. Untuk keterangan kuantitinya 39 kg sampai 50 kg, ya 55 kg atau 16 sampai 20 derajat. Kita pakai kilogram saja, kita tekan. Oke, untuk tekanannya di sini 6,8, jadi kurang. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan pengecekan testing dan adjusting, yaitu yang saya akan bahas lift lever operating force. Nah, menggunakan ini push scale dan pengait yang seperti ini. Kita pasang terlebih dahulu. Nah, setelah pasang kita nyalakan ya, lalu kita setting. Nah ini kita coba ganti pick. Kalau sudah muncul P, kita set. Nah untuk PD cut. Wis kok kata? Setelah sudah dinyalakan kita setting ya di P ini, lalu kita ganti unit untuk yang kilogram. Nah untuk keterangannya di sini pada kuantitinya itu 1,7 kg sampai 7 kg. Nah keterangannya pada PS 1000 progress semua ya. Oke. Nah untuk pengetesan ini kita lift levernya menggunakan alat bantu yaitu kawat. Yang pertama ini ada hot race, langsung saja. Nah keterangannya 9,9, jadi terlalu lebih dari ketentuan. Kita akan lakukan adjusting, lalu dari race ke hot kita nolkan ya ini. Nah, ini 5,1, jadi masih terbilang masih aman. Lalu kita hold ke lower. Ini keterangannya 7,9, jadi lebih sedikit. Lalu lower ke hold 3,4, masih terbilang aman. Setelah hold ke lower ke hold, lower ke float.
Nah ini 13,7, jadi terlalu lebih. Akan dilakukan adjusting, terus float ke hot. Ini 4,6 terbilang aman. Setelah itu selanjutnya jam lever operating force, yaitu lever sebelahnya. Yang pertama akan saya lakukan hot ke dump. Katen. Ini maju apa mundur? Kita lakukan hot ke dump ya. Ini terbilang 5,5, jadi masih aman. Dari hot ke tilt. Hasilnya 5,3, aman. Sekarang yang terakhir tilt ke hold. Ini 1,3, jadi sama kira di keterangannya 1,3, jadi masih aman. Oke, sekian. Oke, berhubung semua sudah kita lakukan kegiatan maintenance, yaitu ini pekerjaan sudah selesai, lalu amankan area unit lah. Kalau sudah kegiatan maintenance, kita amankan area unit, itu maksudnya kita cek di area unit pada saat kita melakukan maintenance apa ada oli yang bocor, yang kececeran, itu harus kita bersihkan. Lalu kita cek lagi keliling, adakah tool yang masih ketinggalan atau berserakan, itu kita tata. Setelah sekiranya sudah cukup aman, lalu kita sudah bersihkan juga, kita lepaskan loto ini ya. Nah, kita lepaskan loto bahwa ini sudah selesai. Lalu kita buka isolasinya, kita on kan. Oke, kalau sudah, kita naik ke atas, kita tes bahwa aliran energi sudah terpasang lagi dan sudah nyala. Kalau sudah semuanya, kita cek lagi ya, apakah ada yang tinggal lagi. Terus sama ini ganjal dan di ruang operator sudah disiapkan untuk unit operasi. Kalau sudah semua, kita laporkan kepada operator ataupun SPV atasan kita. Kalau semuanya dirasa sudah, mungkin itu saja dari video saya. Sekian, terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.